Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa ata wa arsyada wa huda wa adhaka wa abaka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam fil anha'il bilad, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantunan takbir, tahlil dan tahmid sungguh telah mengangkasa sejak kemarin petang hingga pagi hari ini. Dilantunkan oleh ratusan juta manusia muslim di seantero jagat raya ini, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, bahkan sampai anak-anak kecil. Lantunan takbir ini berasal dari kata kabbaro. Kabbaro yukabbiru takbiran, yang artinya mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dengan melantunkan kalimat takbir Allahu Akbar. Sudah barang tentu bahwa kalimat takbir ini bukan semata-mata hanya menyambut kedatangan Idul Adha. Kalimat takbir yang kita lantunkan bukan hanya seremonial tahunan, tetapi sungguh ini merupakan pengakuan sadar kita bahwa Allah adalah Maha Besar dan kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat kerdil, yang tidak bisa apa-apa jikalau tidak memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, dunia ini ibarat samudra luas yang membentang di hadapannya Allah, di hamparan buminya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal sudah barang tentu tidak akan pernah berani menyeberangi samudra hanya dengan mengandalkan kekuatan renang. Meskipun dia jago renang atau bahkan dia juara renang internasional, pasti tidak akan pernah berani menyeberangi lautan Bakahuni Merak misalnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Orang yang nekat menyeberangi samudra hanya dengan mengandalkan kekuatan renang, sampai belum tentu sengsara sudah pasti. Kalau dunia ini ibarat samudra, hadirin yang kami muliakan, maka iman dan amal solih adalah kapalnya. Tatkala kita memiliki kapal yang kuat, kapal yang kokoh, kapal yang besar, maka kita akan mampu menyeberangi lautan tanpa rasa takut, akan mampu menyeberangi lautan dengan tenang dan sampai ke tujuan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga ketika kita memiliki iman yang kokoh,
ketika kita memiliki amal-amal soleh yang cukup, maka insya Allah kita akan mampu mengarungi samudra kehidupan ini sehingga kita bisa selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sungguh hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita kembali akan 3 sosok manusia agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 sosok manusia yang telah membuat peradaban terbesar dalam dunia manusia ini. Mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian istrinya yang bernama Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. 4.000 tahun yang lalu mereka bertiga telah berjalan kaki dari Sam ke Mekah dalam sebuah perjuangan. Ini bisa kita bayangkan hadirin, negeri Sam yang hari ini menjadi negara Suriah, negara Palestina, negara Jordania, negara Libanon. Mereka bertiga berjalan kaki dari Palestina ke Mekah yang jaraknya kurang lebih 2000 km. Subhanallah. Ini adalah perjuangan yang luar biasa. Bisa kita bayangkan, Jambi Yogyakarta itu lewat lintas timur jaraknya baru 1353,6 km. Sementara Nabi Ibrahim pada waktu itu mereka berjalan dalam perjuangan bersama keluarganya menempuh jarak 2000 km. Mereka mengawali kehidupan tanpa siapa-siapa. Mereka mengawali kehidupan baru tanpa bekal apa-apa. Tapi mereka tidak pernah berkeluh kesah. Mereka jarang mengeluh, bahkan tidak pernah. Karena dalam hati mereka tertanam keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwati fillah rahimakumullah, begitu juga hari ini, ketika saat ini kita sedang mempunyai cita-cita, sedang mempunyai mimpi-mimpi yang harus kita capai, sedang memiliki suatu tujuan kebaikan, maka bersemangatlah seperti semangatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gigihlah seperti gigihnya Nabi Ibrahim alaihissalam, berani mengadakan perubahan, berani mengatakan yang benar, dan berani meluruskan yang salah, terutama meluruskan yang salah pada diri kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang mulia, sungguh ada banyak pelajaran yang kita petik dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya yang pertama, mengusahakan keimanan yang sempurna. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dalam keadaan kondisi jahiliyah. Bapaknya seorang produsen berhala, tetapi Nabi Ibrahim senantiasa memegang prinsip ketauhidan, memegang ketauhidan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mendakwahkannya sampai dia menerima resiko terbesar, yaitu dibakar hidup-hidup. Keimanan inilah ikhwati fillah yang harus senantiasa kita tumbuh kembangkan, karena sesungguhnya iman ini tidak hanya akan bermanfaat ketika nanti kita di akhirat saja, tapi iman ini justru akan bermanfaat ketika kita menghadapi samudra kehidupan di dunia ini. Orang yang beriman tidak akan mudah stres. Orang yang imannya kokoh tidak akan mudah takut yang berlebihan serta khawatir yang berlebihan. Ketika rasa stres, rasa takut, rasa khawatir yang menghinggapi orang beriman, maka imannya akan mengembalikan pada posisi netral. Orang yang beriman ikhwati fillah, hidupnya akan tegar. Dia tidak akan sombong ketika ada masa-masa senang, dan dia tidak akan merasa terpuruk dan putus asa ketika sedang merasa ada kesengsaraan. Orang yang beriman, ibu bapak yang kami muliakan, kaum muslimun muslimat rahimakumullah, akan senantiasa bersyukur ketika memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mampu bersabar ketika memperoleh ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Fatifillah rahimakumullah. Dan orang yang beriman adalah hatinya senantiasa tenang, hatinya senantiasa lapang, dikarenakan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun berada, kapanpun dia, orang-orang yang memiliki iman kokoh, hatinya akan selalu tenang. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ikhwati fillah rahimakumullah, hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Dalam surat Ar-Ra'd disebutkan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa siapapun orangnya tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah mengalami ketenangan hidup jikalau tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia orangnya, walaupun dia memiliki pangkat jabatan dan kedudukan yang tinggi, memiliki popularitas yang luar biasa, memiliki harta kekayaan yang melimpah, tidak akan pernah bahagia jikalau dia tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau dia tidak mengedepankan keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwati fillah, hanya akan menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan pernah menanamkan ketenangan kepada orang-orang yang tidak beriman, siapapun orangnya. Dan Allah akan muliakan orang beriman dan akan menghinakan orang-orang yang tidak beriman. Contoh Fir'aun laknatullah alaih. Kurang apa Fir'aun, ikhwati fillah? Fir'aun itu lahir sudah jadi anak raja, besarnya menjadi pangeran, kemudian dewasanya menjadi raja di raja yang kekuasaannya luar biasa, sampai Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Saking kuasanya Fir'aun. Akan tetapi apakah Fir'aun ini mulia? Tidak. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Laut Merah, dan nanti di akhirat dia akan sengsara selama-lamanya karena Fir'aun tidak beriman. Punya kekuasaan tetapi tidak beriman, Allah akan hinakan di dunia dan di akhirat. Qarun laknatullah alaih, hartanya melimpah ruah, tetapi ketika tidak beriman dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan hartanya bersama dirinya hari ini sampai hari kiamat kelak, dan nanti di akhirat juga dia akan sengsara selama-lamanya. Kaya tidak beriman tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Iblis laknatullah alaih juga demikian. Iblis ini luar biasa, sudah berada di surga, tetapi dia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mentaati perintahnya. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Allah menyampaikan, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud kepada Adam, padahal ini adalah perintahku? Iblis mengatakan, ana khairam minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam, saya diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Sehingga Allah murka mendengar jawaban iblis ini. Allah menyampaikan, iblis, ini surga bukan tempatnya sombong. Fahruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari surga dan kamu termasuk yang terkutuk. Iblis tidak beriman sudah berada di surga, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita masih berada di dunia ini. Ketika kita tidak beriman, maka tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya, melalui momen Idul Adha ini, kita peliharalah nikmat iman yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita pupuk sedemikian rupa agar senantiasa subur dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mampu melafadzkan la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang mulia,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat-sahabatku, jaddidu imanakum, perbaikilah iman kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimanakah caranya kami memperbaiki iman kami ini? Qala, maka Rasulullah bersabda, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, senakal-nakalnya orang beriman, khatib ulangi lagi, senakal-nakalnya orang beriman, nanti ketika dia sudah meninggal dunia pasti akan masuk surga. Ada peluang besar untuk masuk surga. Akan tetapi walaupun akhlak seseorang itu baik menurut pandangan manusia, tetapi tidak pernah beriman kepada Allah, maka nanti setelah mati dia akan berada di neraka yang selama-lamanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua, membentuk jiwa-jiwa pengorbanan. Ikhwati fillah rahimakumullah, korban ini berasal dari kata qaruba yaqrabu kurbanan, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban ini bukan ajang untuk pamer. Begitu juga haji bukan ajang untuk pamer status, tetapi haji dan korban adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah sosial agar kita peka terhadap sesama kaum muslimin, terutama orang-orang fakir miskin. Ikhwati fillah, oleh sebabnya dalam arti luas, kurban ini tidak hanya dilaksanakan pada Idul Adha saja, akan tetapi sebagaimana Nabi Ibrahim lakukan, berkorban sepanjang hidupnya. Apa yang kita miliki kita korbankan untuk kemaslahatan orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang mampu berbuat baik, yang bermanfaat kepada sesamanya. Hadirin yang mulia, sebuah riwayat mengatakan, man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahi, barang siapa punya pangkat jabatan dan kedudukan maka bersedekahlah dengan pangkat jabatan dan kedudukannya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi, barang siapa yang memiliki ilmu maka bersedekahlah dengan ilmunya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimali, barang siapa yang memiliki harta bersedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi, barang siapa yang memiliki kekuatan, barang siapa yang memiliki power, barang siapa yang memiliki karismatik, barang siapa yang memiliki pengikut yang banyak, maka bersedekahlah dengan kekuatannya. Hadirin yang kami muliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam sering berjalan sejauh 2 mil. 2 mil itu jikalau kita samakan dengan kilometer kurang lebih 3 kilo, Pak. Nabi Ibrahim berjalan 3 kilometer. Apa yang dicari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mencari seseorang untuk diajak makan bersama. Begitu dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim didatangi tamu malam-malam hari, tidak kenal tamunya siapa dan dari mana, dia langsung menyembelihkan hewan yang dia punya dan dimasak sebaik-baiknya, kemudian disajikan kepada tamunya. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimakumullah, marilah kita tiru jejak Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Saking dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, sehingga beliau dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Beliau adalah Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Sedekah ini luar biasa, ikhwati fillah. Sedekah, berderma, berkorban, berinfak, berzakat, ini harus kita budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah, apalagi pahala sedekah infak ini jikalau kita tahu sangat luar biasa. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, Pak, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, orang-orang yang sudah meninggal dunia, dia minta dihidupkan kembali walaupun sebentar saja.
Mereka mengatakan, Robi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, seandainya engkau menghidupkan saya kembali sebentar saja, fa asaddaqa, maka saya akan bersedekah. Para mayit itu dia minta dikembalikan ke dunia walaupun sebentar, tidak ingin tahajud, tidak ingin puasa sunnah, tidak ingin umrah, tetapi dia ingin bersedekah. Mengapa demikian? Karena sedekah itu akan ditampakkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya di saat sakaratul maut sudah menjemputnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sungguh manusia itu berada dalam naungan sedekah sampai tiba hari pembalasan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya sedekah ini adalah investasi yang pasti menguntungkan, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, jikalau kalian ingin menyimpan harta kalian yang tidak pernah dijamah oleh pencuri manapun, maka simpanlah dalam bentuk sedekah. Dan yang sangat menggembirakan, ikhwati fillah, sedekah itu ikhlas tidak ikhlas akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipat. Jikalau kita bersedekah 100.000 misalnya, kemudian kita ikhlas, maka kita akan mendapat pahala. Kemudian kita akan digantikan 10 kali lipat, yaitu minimal 1 juta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedekah 100.000 dan kita tidak ikhlas, maka kita tidak memperoleh pahala, tetapi tetap Allah akan gantikan minimal 1 juta. Mengapa demikian? Karena Allah itu Ghaniyun Hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Tidak mungkin Allah meminta dari hamba-hambanya yang lemah. Tidak mungkin Allah meminta harta-hartanya dari hamba-hambanya yang dhaif. Tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Maka sedekah itu ikhlas tidak ikhlas akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menurunkan 2 malaikat setiap paginya, dan 2 malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah rezeki orang-orang yang berinfak, gantilah rezeki orang-orang yang berderma, gantilah rezeki orang-orang yang bersedekah. Dan malaikat yang satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah hartanya orang-orang yang bakhil, binasakanlah hartanya orang-orang yang pelit. Akhwati fillah rahimakumullah. Dan yang terakhir, dari sedekah ini Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sedekah adalah menghapus dosa sebagaimana air memadamkan kobaran bara api. Oleh karena Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam besar, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya sangat bergembira jikalau bertemu dan melihat dengan orang-orang fakir miskin. Saya sangat bergembira jikalau bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan Imam Ats-Tsauri mengatakan, wahai selamat datang orang-orang yang akan meleburkan seluruh dosa-dosaku. Hadirin yang mulia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya dengan momen Idul Adha ini, marilah kita bangkit dengan semangat keimanan. Marilah kita bangkit dengan semangat membebaskan diri dari keserakahan dan kebakhilan. Marilah kita bangkit dengan semangat membebaskan diri dari kelemahan dan ketidakberdayaan. Melalui momen Idul Adha yang sangat agung ini, marilah kita bangkit dengan semangat kerja keras. Marilah kita bangkit dengan semangat pengorbanan tanpa henti. Dan marilah kita bangkit dengan semangat penuh untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نحمده على توفيقه وهدايته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأخصكم على طاعته لعلكم ترحمون فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض الله عنه وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا فعل لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك مشيئتك وبفضلك من سواك ya Allah ya Rahman ya Rahim cintailah semua yang kau hadirkan pada pagi hari ini ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami ya Rahman dosa yang kecil maupun dosa yang besar dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja ya Allah dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi ya Allah ya Allah janganlah kau persempit rezeki kami karena dosa-dosa kami melainkan kau maafkan ya Allah janganlah kau persempit rezeki kami karena kesalahan-kesalahan kami melainkan kau ampuni ya Allah ya Allah satukanlah hati-hati kami yang hadir ini dalam kebaikan ya Allah dan janganlah engkau sekali-kali satukan hati kami dalam kemaksiatan dan kemungkaran ya Allah andai kata yang hadir di sini belum sungguh-sungguh sujud kepadamu maka ampuni kami ya Allah dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang bisa merasakan sujud kepadamu dengan indah ya Allah ya Allah andai kata yang hadir di sini pernah memakan makanan haram pernah meminum minuman haram maka ampuni ya Allah dan gantilah rezeki kami dengan rezeki yang halal berkah mudah dan bermanfaat ya Allah sungguh kami ini telah bergelimang dosa dan noda kami telah bergelimang maksiat kepadamu ya Arhamar Rahimin ya Allah banyak sekali perintah-perintahmu yang kami tinggalkan ya Rahman banyak sekali larangan-laranganmu yang kami langgar setiap saat ya Allah maka
maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja ya Rahman, dosa yang kami lakukan secara terang-terangan maupun dosa yang kami lakukan secara tersembunyi ya Rahim, dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maafkan kesalahan-kesalahan kami selama ini ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami, maafkan kesalahan-kesalahan bapak ibu kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Rahman, kasih sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Ibu kami susah di atas susah mereka mengandung kami ya Allah, sakit di atas sakit ibu kami melahirkan kami ya Rahman, susah mereka merawat kami, susah mereka mendidik kami ya Allah. Maka kami memohon ya Allah, sempurnakanlah iman ibu-ibu kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ibu bapak kami sangat sayang sekali kepada kami, karenanya mereka sibuk mengurus kami. Ibu bapak kami sibuk hendak menyenangkan hati-hati kami sampai mereka melalaikan sholat ya Allah. Maka maafkanlah kami ini ya Allah. Ya Allah, dari hari yang agung ini maafkanlah ibu bapak kami ya Allah, maafkan mereka ya Rahman, janganlah Engkau murkai mereka. Perbaikilah amal-amal ibu bapak kami ya Allah, panjangkan umur mereka, janganlah Engkau wafatkan sebelum kami bisa membahagiakannya ya Allah, janganlah Engkau matikan diri-diri kami ini sebelum kami bisa membahagiakan mereka ya Allah. Jadikanlah sisa umurnya sebagai umur yang barokah, umur yang mulia, hidup istiqomah, dan wafatkan mereka dengan husnul khotimah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, di antara yang hadir di sini, ibu bapaknya sudah ada yang meninggal dunia ya Rahim, dan kami belum sempat membahagiakan mereka ya Allah. Ketika mereka hidup justru sering kami khilaf menyakiti mereka ya Allah. Sering sekali kami menyinggung perasaannya Rahman ya Rahman, sering membantah nasihat-nasihatnya, bahkan tidak jarang kami sering melawannya ya Allah. Ya Allah, inilah anaknya, memohon kepadamu lapangkan kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, selamatkanlah ibu bapak kami dari azab kubur yang bisa meluluh lantakkan tubuhnya ya Karim. Susah mereka di dunia karena kami ya Allah, ibu bapak kami susah di dunia karena kami ya Allah, janganlah lagi Engkau susahkan mereka di alam kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga ya Rahman, jadikanlah ibu-ibu kami sebagai ratunya bidadari di surgamu ya Allah. Kami mohon ya Rahman, kami mohon pertemukan kami kembali di surgamu kelak ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau berikan kami istri, Engkau berikan kami anak, ini adalah amanah ya Allah. Ya Allah, berikan kami pertolongan-Mu agar kami dapat mengajarkan mereka kepada kebaikan, agar kami dapat menghidupkan mereka suasana agama dalam diri mereka ya Allah. Sesungguhnya kami sangat takut ya Allah jika meninggalkan generasi-generasi yang lemah, tapi kami sadar sesadar-sadarnya ya Allah bahwa kami hamba-Mu ini sangat-sangat lemah, sangat tidak mampu mendidik anak-anak kami jika tidak mendapatkan pertolongan-Mu ya Allah. Maka kuatkanlah generasi-generasi kami, kuatkan imannya, kuatkan jasadnya, kuatkan ekonominya, kuatkan akhlaknya ya Allah. Wahai Allah, pahamkan kami terhadap agama-Mu, bimbing kami ya Allah, dan janganlah sekali-kali Engkau tinggalkan kami, janganlah Engkau tinggalkan kami ya Rahman walau hanya sekedap saja ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai penolong kami di akhirat ya Allah, menjadi asbab kemudahan kami memasuki surga-Mu ya Allah. Wahai Allah, tutuplah aurat wanita-wanita kami, jadikan istri kami istri yang solihah, yang menyejukkan mata ketika kami memandangnya ya Allah. Wahai Allah, jadikan istri kami istri yang menenteramkan, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah sepanjang waktu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lahirkanlah dari anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah, muslih dan muslihah, anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, anak-anak yang tidak durhaka ya Allah, anak-anak yang baik dan penebar kebaikan ya Allah. Peliharalah anak-anak kami ya Allah, karena kami sungguh tidak mampu memeliharanya, kami terlalu lemah ya Allah, kami terlalu bodoh ya Allah. Engkaulah satu-satunya sang maha pemelihara, maka bantulah kami dengan dalam menjaga amanah-Mu ini ya Allah. Janganlah jadikan istri dan anak kami sebagai fitnah dalam hidup di dunia apalagi di akhirat kelak ya Allah.
cintailah dan ampuni orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami sekecil apapun kebaikannya ya Allah. Cintai dan ampuni orang-orang yang pernah kami sakiti ya Allah. Cintai dan ampuni orang-orang yang pernah kami menzalimi ya Allah. Ampuni mereka dan muliakan mereka ya Allah. Ampuni dan muliakan guru-guru kami ya Allah. Saudara-saudara kami dimanapun berada ya Allah. Andai saat ini mereka ada yang sedang sakit maka sembuhkan ya Allah. Andai kata saat ini mereka ada yang sedang sedih maka gantilah kesedihannya dengan kegembiraan ya Rahman. Andai saat ini mereka ada yang sedang mengalami kesempitan hidup maka gantilah kesempitannya dengan kelapangan ya Allah. Berilah selalu jalan keluar atas segala masalah yang sedang dihadapinya ya Allah. Ya muqallibal qulub, ya Hanan, ya Manan, ya Qadima Ihsan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Mujibas Sa'ilin, ya Quwwatul Matin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.